Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eci. Kita akan buat sesuatu yang udah biasa tapi menjadi tidak biasa karena ini garing banget dan dalamnya kopong dan dengan krim coklat yang enak banget. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya juga komentar. Sekarang kita mulai bahannya, gula pasir, garam, kemudian margarin, boleh dicampur butter, mungkin lebih enak atau butter semuanya. Dan ini adalah air yang kita tambah dengan air susu. Komposisinya kalian bisa lihat di layar tadi. Di sini Mama Eci menggunakan susu bubuk yang ditambahkan dengan air ya. Kemudian kita masukkan dulu margarinnya ke dalam sospen atau panci, lalu gula dan garam. Kemudian terlihat mudah ya. Tapi sebenarnya emang mudah sih, tapi asalkan kalian tahu trik-triknya. Dan kita masukkan tadi air susunya dan akan kita masak dengan api yang kecil. Ini belum anget-anget, kita tinggal dulu. Kemudian kita siapkan lagi tepung terigu protein tinggi dan juga telur. Nah, kalau telur sebaiknya ditimbang aja karena setiap telur itu kan besar dan beratnya itu berbeda. Oke, lanjut ke panci ini. Kita masak, aduk sampai mendidih, sampai blebeb harus mendidih. Kemudian matikan apinya dan masukkan terigu, aduk cepat. Kalau udah tercampur rata seperti ini, nyalakan lagi apinya dengan api yang sedang dan ini terus kita aduk dulu sampai adonannya agak mengering, jadi tidak basah lagi. Proses evaporasinya udah berjalan dengan baik. Terus bolak-balik, sabar ya, sampai tidak melekat lagi di panci, kurang lebih 2-3 menitan. Ini adonannya kita masukkan ke dalam mixer sampai dingin atau tidak panas lagi. Mama Eci males banget ngaduk-ngaduk karena bakal capek yang ngaduk-ngaduknya. Tapi kalian boleh menggunakan whisk kalau secara manual ya. Ini telurnya udah ditimbang dengan berat yang sesuai resep. Kemudian akan kita masukkan satu persatu. Ingat adonannya udah dingin. Waktu telur pertama masuk, nih telur yang pertama masuk itu masih terpisah-pisah adonannya ya. Kemudian masukkan lagi telur yang kedua. Ini telurnya ukurannya besar teman-teman. Nah, dan kalau kalian menggunakan mixer sebaiknya pakai yang kakinya yang seperti itu tuh, pedalnya yang begitu. Nah, ketika kalian masukkan telur yang ketiga itu udah adonannya udah mulai halus, terlihat menyatu, mirip-mirip pasta tapi enggak juga lah seperti pasta ya. Nih, membentuk V shape, bentuknya seperti V. Kalau diangkat, jadi adonannya ini tidak terlalu encer banget ataupun terlalu kental. Jadi cakep banget nih, seperti ini konsistensinya ya. Nah, saat kalian tadi mencampur atau mengaduk, apabila adonannya itu belum seperti ini, terlalu keras, kalian bisa menambahkan dengan sedikit dulu telur. Jadi sedikit. Jadi kalau keras bisa ditambahkan dengan sedikit telur. Ini spuit yang Mama Eci gunakan. Tidak biasa, bentuknya persegi, pengen nyoba aja. Kalau yang biasa spuit bintang geriginya 18 ya. Tapi terserah aja lah mau besarnya seberapa, yang pasti kalau yang ini besar. Nah, tapi kalau adonan kalian itu terlalu encer atau terlalu cair, wah, kalian harus mengulang tahapannya dengan tepung yang baru yang dimasak. Jadi nggak bisa langsung kalian ceburkan ke dalam campuran telur tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Di sini juga harus dengan baik dan benar, tidak ada gelembung udara yang terjebak di dalamnya. Nah, akan kita simpan di dalam kulkas selama 20 menit. Sambil menunggu ini, lihat pesan-pesan dari Mama Eci di sebelah ini. Oke. Nah, sambil menunggu kue kita matang, sekarang kita minum Nutriflex dulu. Nutriflex ini adalah sereal umbi Garut yang dapat meredakan asam lambung tinggi dan juga melancarkan pencernaan loh. Kita buka dulu ya. Nutriflex sereal umbi Garut ini terbuat dari bahan-bahan yang alami seperti umbi Garut, daun kelor, psyllium khas, dan juga gula aren. Nah, untuk pemakaiannya ini kita gunakan 3 sendok makan.
Kemudian akan kita tambahkan dengan 150 ml air panas. Nah, jadi Nutriflex ini adalah makanan sehat pengganti menu sarapan atau yang sedang berdayat, karena ini mengandung fosfor, zat besi, juga karbohidrat murni yang baik sekali untuk sistem pencernaan tubuh. Ini masih panas, nggak berani dimakan, tapi sepertinya enak banget. Wanginya. Tunggu sebentar. Coba ini Mama Eci icip dulu, udah mulai dingin. Enak, manisnya itu natural, nggak terlalu manis dari kandungan gula aren ya. Dan ini cukup mengenyangkan untuk lambung, jadi sangat bermanfaat sebagai makanan pengganti yang sehat. Satu lagi, kalau mau lebih kenyang, bisa kita tambahkan, karena hari ini Mama ini cuma ada pisang, jadi akan kita tambahkan pisang. Boleh pisang apa aja, pisang Ambon, pisang raja, tapi tentunya yang udah matang ya. Juga apel atau nenas atau kiwi. Tapi kiwinya sisa 2 untuk untuk buat kue nanti. Nih ya, akan kita tambahkan pisang. Jadi bisa dipotong-potong, lalu masukin deh. Ini enak banget ternyata ya. Dan gimana sih bisa ngedapetinnya? Banyak, udah ada di Lazada, Tokopedia, Shopee, atau kalian bisa klik di IG-nya atau lihat di bawah ini ya. Dan juga di kolom deskripsi. Yang pasti ini enak banget, ngenyangin. Oh ya, satu lagi, Nutriflex ini juga udah terdaftar di BPOM sehingga aman untuk dikonsumsi. Dengan Nutriflex, asam lambung hilang, perut kenyang, hidup tenang. Ingat pesan Mama Eci, hidup dan perut itu harus kompak, nyaman dan tenang. Oke, lanjut ya. Siapkan baking mat atau kalian bisa menggunakan baking paper, dan ini adalah gula halus, juga Mama Eci menggunakan scraper, diambil sedikit sepanjang. Mama Eci menggunakan ukuran scraper ini, untuk ukurannya terserah kalian. Ini akan kita beri tanda pada baking mat agar nanti ketika kita menyemprotkannya itu simetris, rapi, tapi itu sesuai selera kalian. Kalau nggak pakai juga nggak masalah ya kan. Nih seperti ini. Ini dia hasilnya setelah kita beli tanda garis-garis, jadi nanti kita tinggal nyemprotkan pada garis-garis ini. Jadi ini adalah adonan eclair, kita akan buat eclair krim coklat yang spesial. Ini jangan lupa ya, tadi udah keluar dari kulkas 20 menit dan udah dipadatkan. Ketika disemprotkan setelah keluar dari kulkas itu, ini adonan itu lebih solid gitu, nggak cepat bleber. Dan kalau nanti kita oven itu lebih garing, nggak ada lagi busa-busanya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Nah seperti ini ya caranya. Sekarang ini kalau dengan cara yang langsung, nggak usah digaris-garis, pakai feeling aja atau sesuai selera kalian panjangnya. Ini cara menekannya itu dengan ketinggian sudut sekitar 45 derajat, tuh agak nyerong gitu ya, menukik 45 derajat. Dan kalian semprotkan itu dengan konstan. Ini juga Mama Eci juga nggak terlalu terbiasa ya, tapi berusaha untuk sempurna. Terus fokus gitu. Jadi usahakan sekali pencet itu dengan tenaga yang sama, kalau bisa tahan napas. Agar hasilnya bagus nih. Udah selesai semua. Untuk bagian ujung-ujungnya itu kan tadi nggak rapi tuh, kucrut-kucrut. Ini dengan air kita rapikan menggunakan telunjuk dan jempol pakai air ya. Nih ini dia hasilnya.
Setelah ini, Mama Iji menggunakan cara yang lain lagi karena setiap pembuatan eclair ini mungkin ada berbagai macam cara ya. Setelah ini akan Mama Iji simpan di dalam kulkas kurang lebih 1 jam sampai setidaknya dia membeku. Nah, untuk eclair ini juga kalian bisa buat usaha ide jualan. Jadi setelah adonan ini dibentuk, masukkan di freezer. Kalau udah beku, nah ini udah beku ya, udah keras, setidaknya udah keras. Ini tinggal kalian kemas aja, masukkan di plastik-plastik, udah deh tinggal dipasarkan atau ditaruh dalam wadah atau di tray ya. Nih seperti ini aja, jadi bisa tahan di freezer untuk adonan yang mentah ini selama 2 bulan dengan suhu kulkas yang stabil nih. Saat ini oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya dengan suhu 190 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian sebelum kita panggang, coknya akan kita taburi dengan gula halus agar lebih kering, garing, juga permukaannya itu lebih kecoklatan. Setelah 10 menit kalian panggang dengan suhu 190 derajat Celcius, turunkan suhu menjadi 170 derajat Celcius. Kita panggang 20-25 menit atau sampai kecoklatan, mengembang, kering dan tidak ada lagi busa-busa yang terlihat pada permukaannya. Jangan buka oven sebelum matang karena nanti eclair kalian akan kempes setelah keluar dari oven. Jadi harus benar-benar kering dan matang. Sesuaikan dengan suhu oven kalian masing-masing ya, karena setiap oven itu berbeda. Tuh gimana, kalian udah dengarkan betapa garingnya? Coba dengerin sekali lagi ini. Sangat garing dan permukaannya itu nyaris mulus, halus, tidak ada yang terpecah-pecah. Nih, ini masih kita tuk-tuk itu garing dan gak kempis. Sekarang kan kita lihat dulu bagian dalamnya ya, kopong apa enggak. Nih dikepok-kepok benar-benar garing. Wow, ternyata dalamnya kopong sempurna. Nah, dengar-dengar ya, kalau chalk atau sus eclair yang sempurna itu luarnya garing, dalamnya kopong seperti ini. Jadi tinggal kita beri isian. Nah, dengan menyimpannya tadi di dalam kulkas, katanya yang pakar-pakar itu membantu untuk menggaringkan adonan chalknya saat dipanggang, kemudian menghasilkan rongga di bagian dalam tapi tetap lembut dan permukaannya itu tidak pecah. Nih seperti ini kita beri isian krim. Untuk resep krimnya kalian bisa lihat setelah ini. Ini enak banget. Oke, nih yuk cus langsung aja untuk bahan isiannya. Pertama, panaskan, didihkan air dalam panci. Siapkan coklat DCC, coklat blok yang udah diparut. Dan akan kita letakkan wadahnya di atas panci atau sospen dan kita aduk menggunakan sumpit atau garpu atau sendok boleh juga. Terus perlahan, lama-kelamaan dia akan melumer seperti ini tuh, ya kan? Usahakan wadah coklat tadi menutupi seluruh permukaan panci, jadi tidak ada uap udara yang nyelinap membasahi coklatnya. Kemudian kita masukkan coklat, masukkan whipped cream dan air es atau air dingin, boleh dicampur dengan esnya. Nah, sebagai penguat rasa dan warna bisa kalian tambahkan, nih opsional, dengan Milo ataupun kopi, enak banget. Terus kita mix sampai kaku. Nah, untuk teksturnya krim kali ini terbentuk butiran-butiran coklat karena tadi dalam mencampurkannya semua kita langsung bersamaan. Tapi kalau kalian mau yang halus, kalian campur dulu whipped creamnya dengan coklat yang udah cair. Kalau udah tercampur rata, kalian bisa tambahkan dengan air esnya. Kemudian prosesnya seperti tadi. Oke, akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.